Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dibuka semua ya kameranya. Oke, kita mulai saja ya. Tidak lama-lama kawan-kawan, karena melihat materi yang ada, minggu depan juga kita akan UTS, jadi kita percepat saja. Hari ini kita akan masuk pada fungsi peraturan perundang-undangan ya. Kalau kemarin kita lihat lembaga apa saja yang membuat peraturan undang-undang, kalau hari ini kita akan lihat fungsi peraturan perundang-undangan. Seperti di sini ada Bagirmanan ya, mengungkapkan fungsi aturan undang-undang dapat dibagi jadi dua kelompok. Satu kelompok internal, ya, fungsi internal. Fungsi di mana undang-undang sebagai subsistem hukum terhadap kaidah hukum pada umumnya. Secara internal, undang-undang telah menjalankan fungsi penciptaan hukum. Ya, jadi undang-undang itu fungsinya juga dia menciptakan hukum. Fungsi pembaharuan hukum ya, kebaharuan hukum. Kemudian fungsi integrasi atau pluralisme hukum. Kemudian ada fungsi kepastian hukum ya. Jadi kepastian, pluralisme, ya, pembaharuan. Kemudian secara internal peraturan undang-undang juga menjalankan fungsi. Ada namanya fungsi penciptaan hukum ya. Fungsi penciptaan hukum. Indonesia ini memang kita membuat hukum atau membuat aturan hukum. Peraturan undang-undang yang merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Ini juga peraturan undang-undang sebagai sendi utama sistem hukum. Ada sebagai akibat sistem hukum Hindia Belanda ya. Jadi karena memang kita jajahan Belanda, akibatnya kita meniru sistem hukum Belanda. Kemudian sistem hukum kontinental yang kental ya sebenarnya pada Eropa, negara Eropa. Nah, ini mengutamakan bentuk hukum tertulis. Kemudian politik pembangunan hukum yang mengutamakan penggunaan peraturan undang-undang sebagai instrumen utama. Ada perbandingan dengan jurisprudensi dan hukum kebiasaan. Nah, ini antara lain karena pembangunan hukum nasional menggunakan peraturan undang-undang sebagai instrumen. Ya. Nah, kemudian fungsi pembaharuan. Tadi fungsi penciptaan ya, sekarang pembaharuan. Setelah diciptakan maka aturan hukum itu pasti akan lapuk ya, layu. Maka perlu ada suatu pembaharuan ya, pemugaran agar hukum itu dapat mengikuti perkembangan zaman. Hukum itu mampu menghadapi semua masalah-masalah zaman ya dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Nah, jadi fungsi pembaharuan undang-undang antara lain dalam rangka mengganti aturan hukum punya Belanda ya. Nah, nggak kalah penting juga membaharui aturan undang-undang nasional dibuat setelah kemerdekaan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan. Di bidang hukum kebiasaan, hukum adat ya, peraturan undang-undang berfungsi mengganti hukum adat atau kebiasaan yang mungkin nggak sesuai ya, tapi disamaratakan, disesuaikan ya. Kemudian pemanfaatan peraturan undang-undang sebagai instrumen pembaharuan hukum yang bermanfaat. Dalam hal tertentu kedua hukum disebut sangat rigid terhadap perubahan.
Kemudian ada fungsi integrasi pluralisme, ya. Saat ini Indonesia juga memberlakukan sistem hukum 4 macam ya. Ada sistem barat, sistem adat, sistem hukum agama, dan sistem hukum nasional. Nah, ini sistem hukum plural ya. Kita sebenarnya tidak lepas juga dari hukum-hukum tersebut. Hukum bangsa, hukum nasional ini hukum yang dibentuk negara ya. Hukum agama karena mayoritas kita semua beragama Islam ya, atau hampir semua rakyat Indonesia pasti beragama, punya hukum agama masing-masing. Punya adat istiadat yang kental ya. Terus hukum dari barat ya, karena kita jajahan Belanda. Pluralisme sistem hukum yang berlaku saat ini merupakan warisan kolonial yang ditata kembali. Ya, penataan kembali berbagai sistem hukum tidaklah dimaksud meniadakan berbagai sistem hukum, terutama sistem yang hidup sebagai kenyataan yang dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Mengembangkan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasi sistem hukum sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Nah, mengenai pluralisme, kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian juga hukum memiliki fungsi kepastian ya. Nah, ini kepastian. Kalau tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan ya, maka siapa lagi atau apalagi aturan yang bisa dipercaya ya. Rechtszekerheid legal certainty merupakan asas penting dalam tindakan hukum, rechtshandling, dan penegakan hukum. Handhaving with puring. Nah, telah terjadi pengetahuan umum bahwa peraturan undang-undang dapat memberikan kepastian yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, adat, jurisprudensi. Namun perlu juga kita ketahui, kepastian hukum undang-undang tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis. Ya. Geschreven written. Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, undang-undang harus memenuhi syarat formil. Ya, pertama ini ada namanya unambiguous, jelas dalam perumusannya. Dia harus jelas ya. Jadi undang-undang itu harus, kalau mau dikatakan pasti itu dia harus jelas. Yang kedua, dia harus konsisten dalam merumuskan baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa peraturan undang-undang yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah hubungan harmonisasi antara suatu peraturan undang-undang ya. Nah, di sini juga yang ketiga ada penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti ya. Jadi dalam membuat hukum itu juga bahasa merupakan hal yang paling penting ya. Dia haruslah bahasa yang umum digunakan masyarakat. Nah, tapi juga tidak berarti bahasa hukum tidak penting ya. Bahasa hukum baik dalam arti struktur, peristilahan atau cara penulisan harus digunakan secara baik karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Kemudian juga merupakan syarat-syarat peraturan undang-undang. Nah, yang mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum, kebiasaan, adat, dan jurisprudensi. Nah, kemudian di sini ada materi peraturan undang-undang ya. Materi peraturan undang-undang ini termuat pada pasal 7 sebenarnya ya, pasal 7 undang-undang terbaru ya.
Nah, pertama mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 45 yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah, daerah, warga negara, penduduk, serta keuangan. Nah ini ya ketentuan UUD 45. Yang kedua itu diperintahkan oleh suatu undang-undang. Nah ini implementasi instrumen hukum di bawah UUD 45 ya. Materi undang-undang itu harus mengandung asas-asas ya dalam sebuah peraturan undang-undang. Asas harus sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2004. Nah, ayat 1 ini ada materi muatan peraturan undang-undang yang mengandung asas-asas, asas untuk mengayoman ya, pengayoman, asas kemanusiaan. Nah, ini ya. Jadi hukum itu harus berisikan hal-hal demikian. Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan. Kebangsaan artinya dia harus sesuai dengan cita bangsa Indonesia ya. Kemudian kekeluargaan. Kekeluargaan, kemudian kenusantaraan ya. Kekeluargaan, kenusantaraan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian melihat juga keadilan. Kemudian melihat kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Ya, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Jadi sama ya. Kemudian ketertiban dan kepastian hukum. Ya, ketertiban dan kepastian hukum. Kemudian juga memuat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ya, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, kemudian ada ayat 2-nya, selain asas di atas, peraturan undang-undang juga harus sesuai dengan bidang hukum peraturan yang bersangkutan ya. Asas-asas yang berlaku dalam materi muatan peraturan undang-undang dijelaskan penjelasan pasal 6 ayat 1. Ya, ada asas pengayoman, ya, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, dan asas kekeluargaan. Nah ini ayat 2-nya ya. Pengayoman itu materi muatan harus berfungsi melindungi ketentraman rakyat. Asas kemanusiaan itu bahwa setiap materi undang-undang harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ya dan setiap warga penduduk secara proporsional. Kemudian asas kebangsaan ini bahwa materi undang-undang harus mencerminkan sifat watak bangsa kita yang plural ya, kebinekaan dengan prinsip NKRI. Kemudian asas kekeluargaan bahwa setiap materi muatan undang-undang harus mencerminkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Ya, artinya di situ harus ada musyawarah untuk mencapai mufakat ya, untuk mengambil keputusan. Kemudian ada asas kenusantaraan tadi, artinya aturan undang-undang itu harus memperhatikan kepentingan wilayah ya yang dibuat seperti daerah ya, sistem Pancasilanya ya. Kemudian asas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materi undang-undang harus juga memperhatikan keragaman ya, penduduk, agama, suku, golongan, kondisi daerah, budaya, dan menyangkut masalah-masalah yang sensitif berkaitan dengan kehidupan bangsa dan negara. Nah, kemudian juga materi undang-undang harus berkeadilan ya, mencerminkan suatu keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kemudian ada asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, bahwa setiap materi muatan peraturan undang-undang tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang seperti suku, agama, ras, golongan, gender, dan status sosial. Kemudian juga suatu materi undang-undang ya tidak boleh juga
bertentangan dengan ketertiban dan kepastian. Nah, karena setiap materi undang-undang harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat demi menjamin suatu kepastian. Nah, kemudian asas keseimbangan, keselarasan materi undang-undang itu dikatakan harus mencerminkan ya keseimbangan antar sesama, keserasian, keselarasan antara individu dan masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian juga di sini ada asas lain ya dalam peraturan undang-undang ya. Kalau kita membuat peraturan hukum pidana ya, ada asas legalitas, tiada hukum tanpa kesalahan ya. Jadi tiada pidana tanpa kesalahan. Asas pembinaan narapidana dan asas praduga tak bersalah. Ya, ada juga tiada legalitas itu tiada tiada hukuman tanpa aturan yang dibentuk ya, sebelum ada aturan yang dibentuk. Kemudian dalam hukum perdata ada asas-asas perjanjian ya, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, itikat baik ya. Nah, ini juga dalam membuat suatu aturan perdata sama ya, harus lihat juga asas-asasnya. Maka setiap aturan hukum itu lihat juga asas-asas hukumnya, dia pidana, perdata atau apa. Nah, selain kedua ketentuan pasal di atas, ini ada pembentukan peraturan juga harus berpedoman pada Pancasila dan UUD 45. Nah, jadi paling dasar memang ini. Untuk membuat suatu naskah akademik, aturan hukum, itu harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Nah, kemudian lihat juga dia membuat hukum apa, hukum pidana kah, hukum perdata kah, lihat asas-asasnya. Dan asas-asas yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan seluruh masyarakat di negara Indonesia. Mungkin itu saja kawan-kawan, terima kasih.